Sebanyak 6 tersangka kasus kebakaran lapas kelas 1 Tangerang diketahui tidak ditahan oleh pihak kepolisian. Polisi enggan membeberkan alasan tidak ditahannya ke-6 tersangka tersebut. Polda Metro Jaya menuturkan ada alasan subjektif yang membuat ke-6-nya tidak ditahan. Dikutip dari Tribun Jakarta, hal itu diungkapkan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Tubagus Ade Hidayat pada Kamis 7 Oktober 2021. Tubagus membenarkan adanya kabar tidak ditahannya ke-6 tersangka tersebut. Namun ia enggan membeberkan alasan tidak ditahannya para tersangka. Menurutnya ada alasan subjektif dari penyidik untuk tidak melakukan penahanan. Ke-6 tersangka tersebut diketahui berinisial RU, S, Y, PBB, JMN, dan juga RS. 4 tersangka RU, S, Y, dan PBB diketahui merupakan petugas lapas. Sementara JMN adalah narapidana dan RS adalah Kasubag Umum Lapas kelas 1 Tangerang, Banten. RU, S, dan Y dijerat pasal 359 KUHP terkait kelalaian yang mengakibatkan orang meninggal dunia. Sementara PBB, JMN, dan RS dijerat pasal 188 KUHP, jangto pasal 55 KUHP. Sementara itu, Tubagus menuturkan penyidik akan segera melimpahkan berkas perkara kasus kebakaran lapas kelas 1 Tangerang ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Saat ini penyidik tengah melengkapi berkas perkara tahap 1. Rencananya berkas-berkas penyidikan akan dikirim ke Kejati DKI Jakarta pekan depan. Sebelumnya, kebakaran di Blok C2 Lapas kelas 1 Tangerang, Banten terjadi pada Rabu 8 September. Akibat kebakaran tersebut, sebanyak 49 narapidana tewas dan puluhan lainnya mengalami luka-luka. Ada 2 pasal setidaknya yang mengatur tentang masalah kebakaran, yaitu 187 dengan 188 KUHP. Bedanya 187 kesengajaan, 188 karena kelalaian. Akibat yang ditimbulkannya adalah kebakaran. Penyidik telah melakukan pemeriksaan semuanya terhadap alat bukti yang terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, bukti petunjuk, dan juga merangkai itu menjadi alat bukti petunjuk kesesuaian. Yang pertama yang perlu saya sampaikan, keterangan ahli itu sudah cukup banyak, ada 58 saksi yang kita periksa untuk 2 berkas. Kemudian terdiri dari petugas lapas sendiri, warga binaan, kemudian PLN, dan juga dari pemadam kebakaran. Dari keterangan saksi, kemudian kita melangkah kepada keterangan ahli. Karena objeknya adalah kebakaran, maka yang perlu diperhatikan adalah apa penyebab daripada kebakaran. Berdasarkan dari keterangan ahli bahwa penyebab kebakaran itu adalah karena konsleting listrik atau short circuit. Maaf. Karena terjadinya kebakaran itu adalah apa? Karena terjadinya konsleting listrik. Pertanyaannya, yang menyebabkan konsleting listrik itu apa? Konsleting listrik atau arus pendek atau short circuit itu terjadi akibat adanya arus listrik yang tidak sesuai dengan hambatan. Jadi kalau kita dulu pernah belajar, itu kuatnya arus itu voltase dibagi dengan hambatan. Hambatannya tidak mencukupi sehingga arus tidak terkendali, arus listrik tidak terkendali. Kemudian pertanyaannya, kenapa itu bisa sampai terjadi? Kenapa itu sampai terjadi? Itu terjadi karena adanya kapasitas yang tidak sesuai antara arus listrik, hambatannya yaitu berupa kabel, pengantarnya berupa kabel, dan beban yang sangat berat. Beban yang sangat berat dipasang oleh kapasitas kabel yang tidak sesuai mengakibatkan arus listrik tidak terkendali dengan hambatannya. Apa yang terjadi dengan itu menimbulkan panas atau percikan api. Itu penyebabnya. Oleh karena itulah maka dicari siapakah yang memasang ini gitu. Pemasangnya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kabid Humas perannya. Jadi penyebabnya adalah konsleting listrik. Penyebab dari konsleting listrik ada karena hambatan yang tidak tepat, kabel yang tidak sesuai, pemasangan instalasi yang acak-acakan, tidak terkontrol melalui MCB atau miniatur sirkuit break. Biasanya kalau misalnya sudah masuk kepada MCB, ketika terjadi percikan, ketika terjadi konsleting, arus tidak terkendali, maka MCB akan turun. Itu maka dalam gelar perkara. Demikian berita kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.